Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jendela Smaisaka. Hai Sakana, semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, balik lagi sama aku Naufal Disaputra dan juga ditemani oleh Tarisa atau biasa dipanggil dengan Sasa. Oke. Gimana nih Val, kabar kamu? Alhamdulillah baik ya juga. Kak Tarisa gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Oke, kali ini seneng banget ya bisa menyapa Sakaner semua dan juga ditemani oleh partner baru juga. Ya, Oke, di podcast kali ini juga kita nggak cuman berdua nih, tapi juga ditemani oleh bintang yang sangat kece dan keren abis Keren nih. abis Pasti pastinya. kalian semua penasaran ya gimana. Yuk panggil aja yuk. Yuk langsung kita panggil. Nah, selamat sore Kak. Gimana kabarnya Kak Yusuf sama Kak Devi? Baik-baik aja kan? Selamat sore, alhamdulillah saya sendiri baik. Untuk Devi? Alhamdulillah baik juga dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Untuk gini kan kita berdua udah kenal nih Kak Yusuf sama Kak Devi. Mungkin para Sakaners di rumah kan nggak tahu ya namanya siapa. Mungkin bisa perkenalan buat Sakaners di rumah. Oke. Dari siapa dulu nih? Dari Kak Devi dulu. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Devi Maria Sulfa dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Oke, perkenalkan nama saya Yusuf Hendroyono. Kalian bisa panggil saya Yusuf. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Oke, terima kasih. Dan sekarang kan kita udah ada kakak-kakak UM nih ya. Oke, yang pertama kali aku mau tanyain ke Kak Yusuf dulu, gimana sih atau enak nggak sih dunia kuliah itu? Oke, enak atau tidak sih? Nah, itu tergantung dari sudut pandang kalian sendiri. Nah, mungkin dariku bisa dibahas dari segi tempat tinggal seperti itu. Kebetulan aku kan dari luar kota. Yeah. Nah, jadi pas jadi mahasiswa baru, dulu aku tinggal di asrama mahasiswa seperti itu. Tepatnya di Asrama Putra Lili UM. Nah, di sana aku ketemu sama banyak orang nih, kayak orangnya beragam kayak gitu dan budayanya berbeda kayak gitu. Nah, di sini kalau bahasa Jawanya pepaya, kalian nyebutnya apa? Kates ya. Kates, iya kita Oh, nyebutnya kates. Ya, jadi di teman sekemarku dulu, dia dari daerah Jawa Tengah, di daerah Ngapa itu. Nah, ini kan ada dua orang ya. Yang satu orang ini sama sebutannya, nyebut pepaya itu kates. Nah, yang satu orang lagi ini nyebutnya gandul seperti itu. Gandul. Iya. Ada perbedaan. Jadi perbedaan kecil seperti itu aja dan itu beragam seperti itu. Itu contoh kecilnya. Beda bahasa tapi artinya sama ya. Maksudnya sama Ya, seperti terus itu. untuk Kak Devi gimana untuk dunia kuliah, asik atau enggak gitu menurut Kak Oke, Devi? kalau menurutku sendiri kuliah itu asyik. Asik kenapa? Kenapa? Karena dalam dunia perkuliahan itu berbeda dari masa-masa SMP maupun SMA. Kita akan dikenalkan dalam hal-hal baru seperti kayak teman baru, tempat baru, suasana, serta tak kalah pentingnya yaitu pengalaman-pengalaman baru yang banyak akan kita jumpai. Gitu. Jadi di dunia kuliah kita juga dapat pengalaman baru lagi banyak Iya. ya. Pengalaman Oke. baru. Benar. Terus aku mau tanya, kultur shocknya kakak waktu masuk kuliah pertama kali tuh apa sih kak? Dari Kak Devi dulu nih, Iya, gimana? Oke. Kalau dari aku dulu waktu maba itu masih bingung sama kaget karena melihat tempat kampus atau universitas itu luas sekali, berbeda dengan kondisi di sekolah SMA ya. Kalau mau ke ruang Satu ke ke ruang dua lainnya. itu tinggal jalan atau Jalan, lari gitu kan ya. Kalau di universitas itu sangat luas dan gedungnya banyak gitu. Terus waktu maba dulu juga sempet bingung, ini ruangan kelasku di mana ya gitu. Bingung ya nyari Iya. kelasnya. Terus lantainya juga banyak, harus di lantai berapa kayak gitu. Apalagi kalau nggak ada liftnya ya. Aduh, itu naik turun tangga sih. lagi. Apalagi kalau kelasnya paling atas sendiri. Iya. Aduh capek banget. Terus untuk Kak Yusuf gimana? Kalau dariku sendiri itu kalian pernah dengar istilah kartu rencana studi atau KRS? Belum pernah sih, ini baru Baru kali ini. Itu reaksi yang sama dari diriku yang awal masuk kuliah. Jadi aku nggak tahu kalau KRS ternyata sekrusial itu perannya di dalam dunia perkuliahan. Nah, melalui KRS itu tadi kita bisa menentukan jadwal kuliah kita, kapan kita masuk, kapan kita keluar, kapan kita libur seperti itu, mau pilih dosen yang mana, yang enak apa enggak kayak gitu. Nah, kalau di semester 1 2 itu
kita masih di apa, Dev? paketkan. Oh, Ya, paket. dipaketkan Jadi seperti sudah itu. diatur dari awal. Oh, dari awal. Jadi kita tinggal lihat jadwal masuk kayak di pas SMA. Iya, pas SMA. Nanti kan itu kalian dikasih jadwal Senin apa, biologi Senin dan apa, bahasa iya. misalnya seperti itu. Nah, baru di semester 3 sudah tidak dipaketkan, itu sebebas kalian sudah. Kalian bebas mau ya. masuk, kalian masuk. sendiri. Misalkan iya, misalkan kalian mau masuknya hari Senin, Selasa, Rabu full dari pagi sampai malam misalnya. Sisanya tinggalkan liburan, leha-leha. Itu bisa. Itu bisa, dan kalian juga bisa memilih guru seperti itu. Kalau di sini kan sudah ditentukan Iya, ya udah kalau di SMA. ditentukan. Mau nggak mau sama guru itu. Ya mau tidak mau selama 1 semester seperti itu. Nah, kalau di perkuliahan kalian bisa memilih dosen yang mana seperti itu. Misalkan dosen A ini enak nih. Nah, itu kalian bisa pilih melalui KRS tadi. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik, jadwal yang enak, dosen yang enak, tentunya perlu usaha yang lebih seperti itu. Untuk kami sendiri dulu itu berjuang mulai dari tengah malam itu sudah bangun, ya karena memang servernya bukanya jam tengah malam, jam 00 itu. Jadi kita rebutan ya. Iya, karena setiap kelas itu kan terbatas ya, hanya beberapa mahasiswa. Misalnya dibatasi maksimal 40. Ya udah, mahasiswa yang paling cepat akan mendapat kelas itu gitu. Jadi kalau nggak dapet Ya, nggak bisa. Sulit sih. Atau mau nggak mau sama Gitu. dosen atau ruangan itu. Itu. Dan juga ini untuk culture shock waktu ngajar di SMAI, kan di SMA itu ada siswa-siswi yang beda-beda dan ratusan. Tuh gimana sih untuk karakteristiknya, enak atau enggak gitu? Dari siapa nih? Dari Kak Yusuf. Oke, dari aku. Nah, kebetulan aku dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA itu mengenyam pendidikan bukan di sekolah dengan disiplin ilmu agama yang Ketat ya. ketat seperti itu. Nah, saat aku masuk di sini, wah ternyata luar biasa sekali seperti itu pendidikan agamanya. Sebelum dimulai KBM itu sudah sholat sholat duha. duha di pagi hari, setelah itu dilanjut dengan pembacaan surat-surat seperti itu, dan kalau Jumat Di hari ada Jumat apa? ada istighosa. Istighosa, seperti itu. Nah, dan yang paling membuatku kaget itu siswinya terutama itu ternyata pakai kerudung semua kayak Iya. gitu. Nah, 100% berbeda. kerudungan. Ya, 100% kerudung, dan aku baru sadar baru-baru ini seperti itu. Berbeda dengan sekolah SMA aku dulu. Kan meskipun campur dengan yang non Islam juga, tapi ada juga teman-teman yang Nggak pakai memang nggak pakai kerudung. kerudung. Nah, di sini ternyata pakai semua seperti itu. Mungkin Masya itu Allah. dariku. Ya, untuk Kak Devi gimana? Oke, kalau dari aku ini merupakan pengalaman kedua karena sebelumnya aku juga pernah ikut kampus mengajar, di mana adalah tantangannya adalah siswa-siswi SD. Nah, berbeda kalau masuk ke asistensi mengajar, siswanya kan bukan SD Iya. tapi sudah besar ya, Iya, udah besar. SMA. Nah, gitu. Jadi mungkin lebih membutuhkan tenaga besar untuk menghadapi siswa-siswa SD. Kalau anak SMA itu kita bilang sekali aja mereka sudah paham dan mengerti. Jadi lebih enak gitu. Jadi lebih gampang Iya, ya. Lebih gampang. Nggak terlalu Iya. banyak buat ngeluarin kata energi Tenaga, gitu, energi, tenaga. iya. Sat-set lah ya. Satset. Terus aku mau tanya nih, perbedaannya kegiatan PPL biasa sama AM tuh apa sih Kak? Iya. Oke. Dari Kak Devi dulu. Iya, Oke. gitu. Perbedaannya apa itu AM sama PPL ya. Iya, Nah, PPL. AM sendiri itu singkatan dari asistensi mengajar. Nah, di sini AM merupakan salah satu bagian dari program Kampus Merdeka atau MBKM yang dikhususkan dari Universitas Negeri Malang gitu. Jadi AM ini perbedaannya dari PPL tadi, yang pertama dari segi durasi atau lama mengajar atau mengabdi ke sekolah mitra itu sebanding dengan 1 semester, yakni selama 5 bulan, 5 bulan. gitu. Jadi lebih lama daripada PPL gitu. Terus hasil konversi
mata kuliah itu bisa digantikan atau dikonversikan setara dengan 20 SKS. Jadi kita tidak perlu mengikuti mata kuliah reguler karena sudah mengikuti kegiatan asistensi mengajar gitu. Mungkin kalau dari PPL gimana Suf? Oke. Mungkin dari PPL itu kan kegiatannya lebih singkat daripada kegiatan AM ini sendiri. Nah, untuk PPL kan di sini kan sudah pernah ada ya PPL sebelumnya dari teman-teman Alkolam. Itu kan durasinya lebih Pendek. singkat. Lebih singkat. Kita yang dari UM masuk dulu, tapi yang keluar mereka duluan mereka seperti duluan itu. keluar. Nah, itu dari segi durasi. Nah, dari segi program sendiri PPL itu dikhususkan untuk mengajar saja ya, Dev ya. Ya, mengajar saja, tidak seperti kegiatan AM ini. Untuk kegiatan AM itu ada juga yang namanya kegiatan KKN, PPL, dan beberapa mata kuliah konversi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi lebih kompleks dan durasinya lebih lama. Ya, sedikit menambahkan juga program-program dari asistensi mengajar ini tercangkup ada 3. Di antaranya adalah program akademik, program non akademik, dan administrasi. Gitu. Oke. Jadi kembali lagi bahas kuliah ya. Iya. Apa sih perbedaannya di kuliah kan ada dosen, di sekolah ada guru. Perbedaannya dosen sama guru itu apa sih? Untuk Kak Yusuf dulu gimana? Oke, perbedaan dosen dengan guru. Oke, yang paling menonjol menurutku dari segi penugasan seperti itu. Nah, mungkin kalau di sekolah kalian terlambat tugas mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan sebulan. itu kadang kan masih ditagih Masih sama guru ditagih. kalian, masih di PC, dihubungi seperti itu, lebih enak lah. Nah, Ditanyakan. kalau dosen itu memang juga diperhatikan juga penugasannya. Tapi bedanya kalau dosen itu kalau menagih mungkin di grup saja ya, atau di classroom atau di Google Group, Google Group. Gu- Google. grup WhatsApp. Oh, grup seperti itu. WhatsApp. Oke, maaf ya agak Iya, beda. nggak Nah, di situ. Nah, misalkan sudah diingatkan di grup tersebut, namun mahasiswanya tidak mengumpulkan. Nah, ya sudah, tinggal menunggu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Mungkin nilainya seperti itu tidak maksimal. Jadi nggak didatengin satu-satu per anak gitu nggak? Oh, tidak. Langsung ya. Itu satu. Dan kedua, perbedaannya adalah dosen bukannya apa ya, tapi dosen itu kadang sulit ditemui ya. Kadang sulit ditemui seperti itu. Apalagi kalau dosennya itu sudah dosen yang luar biasa. Luar biasa. Sudah kemana-mana, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, seperti itu. Itu perbedaannya. Untuk Kak Devi gimana perbedaannya dosen dan juga Mungkin guru? hampir sama, cuma dari segi pandanganku kalau dosen itu lebih santai ya daripada guru ya. Karena sejauh ini saya melihat kayak guru itu lebih fokus terhadap siswanya. Jadi lebih ke nanti gimana ya ini siswanya nilainya, kayak lebih sering menghubungi siswanya. siswa. Iya, ini kok nggak ada nilainya bagaimana, kayak ya kan kalian Iya. pasti dicari. Iya, kan, pasti cari kalau- sampai harus ada nilainya Iya. gitu. Beda lagi dengan dosen. Kalau dosennya yang butuh nilai adalah mahasiswa, dosen tidak butuh gitu. Jadi kalau kalian tidak mencari dosen ya udah nilai kalian kosong gitu. Dan dosen itu lebih ya benar apa yang dikatakan Yusuf, kadang susah ditemui ya karena salah satu faktornya adalah sibuk gitu ya. Ada dosen yang sedang melanjutkan studinya, ada yang di luar negeri kayak gitu. Oke, jadi bedanya lumayan jauh juga ya guru sama dosen. Dan gini, aku juga mau tanya nih Kak, cara masuk PTN di kuliah atau di Universitas Malang itu gimana sih? Oke. Dari Kak Devi? Oke. Cara masuk PTN itu ada banyak. Jadi kayak ibarat pepatah ada banyak jalan menuju Roma. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi kayak adik-adik ini diberi banyak kesempatan, banyak jalan, harus tetap semangat kuliah, belajarnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satunya mungkin yang saya jelaskan adalah dari segi jalur prestasi. Prestasi. Iya. Wah, istimewa. Nanti yang jalur SNM atau ujian bisa dijelaskan oleh Kak Yusuf ya. Nah, saya akan menjelaskan dari jalur prestasi.
karena kebetulan juga pengalaman saya masuk di UM ini melalui Japres. Jadi hanya menggunakan sertifikat. Nah, karena pada saat itu saya juga tidak masuk ya SNM dan SBM-nya. Jadi saya mencobakan sertifikat saya yang ada di SMA itu saya daftarkan ke Universitas Negeri Malang. Dan alhamdulillah ternyata sistemnya itu juga tidak ribet, jadi mudah juga. Jadi kita juga selain menyertakan hasil nilai raport kayak SNM kemarin, kita juga sertakan sertif-sertif apa yang kita punya gitu. Dan ternyata memang benar sertifikat itu penting, walaupun tidak sekarang, tapi akan berguna di masa depan. Salah satunya mendaftar melalui jalur prestasi, ya. Dan bayarnya gimana Kak? Apakah ada biaya tambahan gitu? Tidak, biayanya juga menyesuaikan dengan penghasilan orang tua. Jadi ada namanya UKT ya, kayak kita di sini bayar SPP gitu ya, uang sekolah itu disesuaikan dengan kondisi orang tua gitu. Jadi beda-beda. Saya dan Yusuf itu juga beda UKT-nya mungkin. Jadi antara teman satu dan teman lain itu berbeda UKT-nya. Nah, dari segi itulah kayak ternyata ada jalan lain selain ujian, itu ternyata hanya bisa menggunakan sertifikat, itu ternyata bisa masuk di perguruan tinggi gitu. Dan enaknya lagi di UM kalau masuknya Japres ya, misalnya adik dari jurusan IPS itu bisa milih bebas prodi dan jurusan. Jadi bisa kayak wah aku dari IPS aku pingin masuk biologi bisa gitu. Bisa ya? Iya. Keuntungannya di Japres itu bisa bebas memilih program studi yang diinginkan gitu. Jadi tidak terikat gitu ya. Jadi kan salah satu keuntungannya enak itu di pemilihan prodi yang bebas. Oke, terus untuk Kak Yusuf sendiri gimana? Oke, mungkin aku sendiri bahas dari segi SBMPTN ya. Karena kebetulan saya dulu pas mendaftar SNMPTN tidak berhasil seperti itu. Oleh karena itu saya coba jalur kedua SBMPTN. Nah, di sana pengalaman saya ada 2 kali tes seperti itu. Jadi tes pertama dilihat nilainya, tes kedua dilihat nilainya. Nah, setelah itu baru mau pilih nilai yang mana nih yang mau diajukan buat daftar ke perguruan tinggi. Nah, kebetulan sebelum saya tes tadi, saya di awal itu sudah menentukan tujuan atau rival seperti itu. Nah, karena saya dulu punya teman meskipun beda sekolah, dia pinter banget kayak gitu. Jadi saya menjadikan dia rival. Seperti itu. Jadi biar semangat saya terbakar untuk belajar seperti itu. Kalau dia bisa, saya harus bisa kayak gitu. Dia bisa, kita harus bisa juga ya. Meskipun nggak sampai melampaui dia, setidaknya kita sudah lebih dekat dengan posisi dia sekarang seperti itu. Nah, itu akhirnya saya tes yang pertama dan kedua ada peningkatan lah, karena saya sudah menentukan tujuan tadi seperti itu. Saya pakai tes yang kedua, diterima alhamdulillah di biologi seperti itu. Nah, oh ya, katanya kakak-kakak ini menang lomba ya di PKM itu. oh iya. Menang lomba di PKM. Itu lomba apa sih, Kak? Oke, PKM sendiri merupakan pekan kreativitas mahasiswa. Jadi kayak kita membuat proposal penelitian gitu, nanti diajukan proposalnya dan itu seleksinya lama. Baru di ujung nanti atau finalnya itu namanya PIMNAS. Iya, udah tingkat nasional gitu. Dan kakak ini tidak hanya masuk, tapi keterima menang juga di PIMNAS. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi baru kemarin itu saya dan tim mendapat juara 1 di PKMK, PKM Kewirausahaan. Nah, alhamdulillah mendapat gold medal ya, setara emas juara 1. Itu meneliti tentang itu deterjen biodegradable dari daun sengon dan teknologi enzim protease. Keren. Satu timnya itu tidak hanya
dari biologi semua. Kalau di PKM itu harus beda-beda anaknya. Jadi ada kolaborasi. Iya, ada kolaborasi, dan itu termasuk penilaian yang penting karena dewan juri itu juga melihat dari komposisi tim. Nah, jadi harus beda-beda backgroundnya. Misalnya ya, saya dari biologi, berarti nanti saya tugas saya adalah sebagai produksi. Nah, terus ada yang teman-teman saya dari EKP. EKP itu ekonomi pembangunan. Nah, itu ada yang tugasnya ada yang pemasaran. Nah, ada yang direktur sama ada yang di keuangan kayak gitu. Lalu ada yang teman saya dari sastra, itu tugasnya adalah branding. Nah, branding dari segi produk, kemasan, desain kayak gitu. Jadi tipsnya menurutku mulai saat maba itu sudah berani mencoba hal-hal baru, mengikuti berbagai perlombaan, pengalaman, berani mengajukan judul proposal yang banyak gitu. Jangan takut gagal. Iya, jadi jangan takut ya. gagal. Untung proposal yang kita kirim, misalnya kita kirim 5 ya. Untung 1 saja. Itu udah seneng. Iya, takut sampai PIMNAS. Wah, keren. Seneng banget sih. Iya, gitu. Jadi pantang menyerah itu penting. Penting banget ya. Wah, podcast kali ini seru banget ya. Lebih banyak membahas tentang ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru dari kuliah-kuliah juga. Tapi gini waktunya udah nggak cukup nih, sayang banget ya. Cuman kalian jangan sedih lagi karena besok atau yang akan datang kalian juga ketemu lagi dengan aku dan yang lainnya di podcast selanjutnya. Dan kita mungkin penutupan ya. Oke. Sebelum penutupan nih, doa untuk kedepannya gimana Kak? Ya. Doa ke depan atau Ya, tanggapan atau harapan ya ke depannya. mau gimana gitu. Oke. Untuk aku sendiri, semoga di SMA ini kedepannya dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Amin. Oke. Mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Jadi kalau ada lomba yang dilihat paling sulit itu adalah SMAI, bukan sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Untuk ya Devi gimana harapan ke depannya? Harapannya dari saya semoga SMA ini lebih berkembang jauh dan bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Amin. Semoga prestasi dari murid-muridnya itu bisa tembus sampai ke luar negeri deh. Amin. Oke. Ya, terima kasih ya Kak udah datang di waktu padat dan sibuk-sibuknya ini. Sama-sama. Oke, mungkin kita bisa akhiri ya. Tapi podcast ada tagline nih Kak. Apa tuh? Kayak gini. Kita contohin dulu ya. Kita contohin ya. Oke. Jendela Semaisaka berbicara dengan generasi muda gitu. Mungkin kakak-kakak ada tagline juga. Ada dong. Gimana tuh? Kalau aku bilang nanti jawabnya salam Cakrawala. Oke. Kita coba ya. Oke. Kakak duluan deh. Kak duluan. Ya, Iya. siap ya. Oke. Salam Cakrawala. Wih, jadi Gantian. kita coba ya yang podcastnya. Oke, 1, 2, 3. Jendela Semaisaka berbicara dengan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.